Nah, ini TNI. Tapi satu lagi ada TNI, Bung. Satu lagi ada TNI yang juga bersahabat membiarkan seluruh kekuatan-kekuatan yang menghancurkan masyarakat. Sweeping. Melakukan tindakan-tindakan, saya menyebutnya polisionil. Tugas-tugasnya polisi. Mereka tidak punya kewajiban menjadi polisi, tapi melakukan tindakan-tindakan, mengambil alih peran-peran polisi. Tapi itu zaman, polisi ya diam, karena presidennya juga diam. Presiden SBY lah, semua orang tahu, itu Bung, asal Anda tidak menyinggung urusan pribadinya, aman. Anda bisa menjadi apa saja. Anda menjadi tukang bikin kerusuhan, menjadi biang kerok apa saja. Di zaman pemerintahan SBY, silahkan. Jadilah apa yang kau mau, asal jangan nyinggung-nyinggung keluarga Cikeas, jangan nyinggung-nyinggung besan Cikeas, jangan menyinggung-nyinggung pribadinya SBY. Itu bebas, Bung. Ini 2 TNI, 2 jenderal, Bung. 2 jenderal. Yang mestinya patriotik, mestinya heroik, mestinya kesatria. Kesatria. Bolehlah mau disebut kesatria pertama atau kesatria terakhir, jangan. Kita punya kesatria-kesatria yang hebat. Tidak akan ada kesatria terakhir yang akan melanjutkan tindakan perilaku politik, perilaku ideologi, sikap orang kayak Prabowo maupun kayak SBY. Begini, Bung. Kita punya 2 jenderal. Jenderal Belang. Bukan. Jenderal lah. Jenderal Spur juga bukan. Mereka itu jenderal mobil lah. Membiarkan negerinya. Zaman SBY, wah, majelis taklim, majelis zikir Rasulullah, wah disupport, Bung. Dengan materi, disupport. Dibesarkanlah kelompok-kelompok macam itu. Dibesarkan, silahkan menjadi besar. Asal jangan menyinggung saya secara pribadi, jangan menyinggung keluarga Cikeas, jangan menyinggung anak istri, besan, dan sejenisnya. Singgunglah orang lain. Begini, Bung. Lalu bangsa kita ini menjadi sedikit porak-poranda karena beban tugas. Jadi dalam hal ini tugas menjadi beban bagi Pak Jokowi karena seharusnya tidak ada. Bagi beliau tugas ya tugas. Itu barang yang menyamankan perasaan, bikin perasaan bergembira, optimistik, dan tampak patriotik. Tapi karena barang yang seharusnya tidak ada, barang yang seharusnya disingkirkan, Tentara Nasional Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila kok bisa bersahabat dengan mereka yang akan menghancurkan Indonesia. Ini yang memberatkan bagi Pak Jokowi. Dan ini, Bung, sesudah periode SBY yang menyolok ini, ada muncul jenderal yang lainnya yang ingin jadi presiden. Sama sikapnya dalam bersahabat dengan kaum kadrun. Bung, orang bangsa Indonesia memegang ideologi, genggam sekuat-kuatnya. Genggam. Hanya ada satu ideologi tunggal. Jangan kesana kemari, cinta tanah air, bagian dari iman. Kalau itu ditarik ke situ, lebih keras lagi kita memegang ideologi, menyelamatkan bangsa. Jangan ada, Bung, tentara, kok fleksibel sekali ideologinya. Mengerikan, Bung. Jadi terang benderang, nampak seperti apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan kepada Rizik. Kalau dia menang jadi presiden, itu Prabowo akan jemput Rizik sendiri. Bung, apa orang seperti ini bisa memimpin republik kita?
Apa orang kayak saya akan bersahabat dengan ideologi yang begitu, dengan pemegang ideologi yang begitu? Dan dia ini nyalon, Bung, nyalon ingin jadi presiden. Siapakah yang akan memilih? Ya kecuali ya kadrun-kadrun. Sekarang ini belum dekat dengan kadrun, tapi kalau kadrun, kalau dia sudah menyatakan begini, memilih dukungannya para kadrun, dan dia tidak akan risih mendapat dukungan kadrun. Padahal, Bung, orang kayak kita ini didukung oleh kekuatan besar sekalipun, dan kita menang sekalipun, kita tidak sudi menang. Jangan, aku tidak ingin menang, kalau kemenangan itu ditempuh melalui pengorbanan yang begitu besar bagi Republik. Apa pengorbanannya? Hidupkan HTI, hidupkan kekuatan-kekuatan yang memusuhi Republik, jayakan, bikin jaya Rizik dan geng-gengnya. Terlalu besar, Bung. Kalau seorang itu ideolog tulen, pemegang ideologi sejati, pembela tanah air sejati, cinta tanah air bagian dari iman, maka kita lawan semua itu. Kalau kita harus menang karena dukungan-dukungan durjana, lebih baik tidak menang, lebih baik aku kalah, tapi negeriku bisa aku ikut lindungi, biarkan calon presiden yang lain yang menang, silakan menang, aku kalah tidak apa-apa. Itu kesatria, Bung. Kesatria. Begitu kesatria. Tapi ya mana bisa ya, Bung. Saya ini lebih TNI daripada TNI. Kalau saya TNI marah itu. Tapi mengapa jenderal-jenderal lain itu tidak marah? Barangkali ya lebih hebat mereka lah dibanding saya. Sudah jelas. Mengapa tidak marah? Ya karena bagi mereka itu ya nesu nani Prabowo. Marah ya buat apa kok memarahi Prabowo? Kuwi nengno hai Prabowo sak omong-omonge. Sak ucap-ucapnya. Mau bertingkah lakunya apa biarkan aja Prabowo. Nah, barangkali ada jenderal-jenderal lain yang bisa berkata Prabowo itu tidak berbahaya. Wah, tidak berbahaya dalam pengertian apa? Nggak, ya dia ngomongnya doang. Nggak bisa, Bung, ngomongnya doang. Kalau ada tentara yang bisa memperlunak pendirian macam itu, saya tidak percaya. Pokoknya saya tahu Prabowo akan menjemput Rizik kalau dia menang. Menjemput Rizik itu akan memberi tempat akomodasi suasana persahabatan dengan orang-orang yang ingin merusak negara. Dan sudah merusak. Nanti apa yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi, wah dia akan hidupkan. Jadi begini, Bung, peta kita. Peta kita ada Prabowo sebagai calon seperti itu. Ada Anies yang sudah ditagih oleh Alfian Tanjung. Nis, tak dukung kau tapi hidupkan HTI. Hidupkan kekuatan-kekuatan Rizik, jangan dilemahkan. Sama Prabowo, sahabat kadrun, Prabowo membiarkan ideologi penghancuran terhadap Republik asal dia menang. Satu hal, Anies, Yohanes, more or less speaking the same language. The same language, itu language lakukan apa saja untuk Republik asal aku jadi presiden. Sama, Bung. Suasananya sama. Jadi saya beritahu, saya mohon maaf, saya beritahu, begitu yang akan terjadi begitu yang mereka pegang. Ideologi kedua calon itu sama. Begitu, Bung. Ganjar, orang nasionalis tulen, Ganjar PNI, Bung. Ganjar PNI. Ya begitulah. PNI darahnya, PNI dadanya, PNI kulitnya, PNI rambutnya yang putih, PNI wajahnya yang kusut, kata Pak Jokowi demi memikirkan rakyat. PNI, Bung.
PNI, nasionalis. Yang lainnya kayak gitu tadi petanya, yang ini nasionalis. Begitu Bung, saya terlalu bersemangat. Kalau jiwa saya disinggung, jiwa saya pribadi tidak apa-apa, tapi kalau kepercayaan saya kepada ideologi bangsa, iman saya diganggu, kelihatannya saya bersemangat. Salam Bung, salam, terima kasih banyak.